Berbahagialah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini dalam surat Filipi pasal yang keempat ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, agar supaya yang pertama ada kesehatan sepikir dalam Tuhan. Untuk melakukan apa saja, lakukanlah dengan sehati dan sepikir. Itu berarti ada kebersamaan. Ini yang diminta oleh Rasul. Keadaan, ucapkanlah syukur senantiasa kepada Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, hendaknya kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Namun nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan. Dan berdoa dan mengucap syukur. Maka Allah yang melampaui segala akal itu akan memberikan hatimu dipimpin oleh Tuhan, pikiranmu dipimpin oleh Tuhan. Maka terjadilah damai sejahtera Allah tinggal diam dalam kehidupan kita. Maka hati dan pikiran kita akan tenang, akan ada damai sejahtera, karena Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Kalau kita dipimpin oleh Tuhan, kalau kita disertai oleh Tuhan, pasti hati kita tenang. Senantiasa dalam Tuhan. Nyatakan segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan. Terus menerus, tak terputus-putus kepada Tuhan, mohon belas kasih datang daripada Tuhan. Maka Allah yang melampaui segala akal itu akan memberikan kepadamu roh dan sejahtera Allah tinggal diam dalam hidup, memimpin hati dan pikiran. Mengapa kita tidak mengalami? Kalau saudara belum mengalami damai sejahtera, belum mengalami hati dengan damai, pikiran dengan damai, tentulah kita sadar bahwa roh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan tinggal diam dalam kehidupan kita bila kita memberikan tempat kehadiran Allah hadir dalam kehidupan bagi kita sepenuhnya, supaya hati dan pikiran kita yang pimpin itu Tuhan, bukan pikiran kita, bukan hati kita, tapi hatinya Tuhan. Maka pikiran dan hati kita akan sama berjalan dengan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Roh damai sejahtera Allah yang tinggal dalam kehidupan ini memancar Tuhan. Dan akan menjadi saksi dan menyaksikan Injil Tuhan kepada semua orang. Bahwa kita adalah orang percaya, adalah kitab yang dapat dibaca oleh semua orang, yaitu Injil yang terbuka, yaitu kehidupan saudara dan kita semuanya.
Hendaknya dalam kehidupan kita tahu apa yang hendak kita, segala perkara dapat kita tahu. Di dalam segala keadaan apapun kita dapat mampu karena kasih karunia Tuhan. Karena kekuatan daripada Tuhan. Yang olehnya kita mendapatkan keselamatan, yang olehnya kita mendapatkan ketenangan jiwa kita. Kita akan dapat mengatasi segala permasalahan ini bila kita sertakan hidup ini bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang membimbing kita. Maka Allah yang melampaui segala akal itu akan memberikan kepada kita roh damai sejahtera. Tinggal diam dalam hati dan pikiran kita. Maka datanglah berkat Tuhan itu turun atas kehidupan kita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat yang ke-19, Allahmu akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memberikan berkat-berkat tercurahkan dalam kehidupan bagi kita semuanya yang sudah disediakan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah kita dengar dari telinga, itu semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, inilah nasihat Rasul Paulus terakhir kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya mereka tahu bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan jaminan